Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Aurelia Nasiro Asri dan kelompok saya Aulia Dwi Hastuti dan Sisi Natasha dari kelas 11 IPS. Selama kegiatan pembelajaran dialihkan ke rumah, tak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Meskipun tidak melalui tatap muka, guru bimbing konseling atau BK tetap dapat memberikan bantuan melalui layanan konseling jarak jauh. Hal pertama yang harus dilakukan oleh guru BK adalah membuka akses komunikasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian siswa bahwa guru BK ada dan siap membantu adalah dengan sebuah flyer yang menarik perhatian. Guru bimbingan konseling SMA Tunas Jaka Sampurna menggunakan istilah P3K, yakni pertolongan pertama pada kegalauan. Istilah ini memudahkan siswa untuk mengingatkan keberadaan guru bimbingan konseling ketika mengalami kegalauan atau kesulitan. Guru BK juga menyediakan tautan yang mudah diakses siswa sehingga kapanpun siswa mengalami kesulitan dapat segera menghubungi guru bimbingan konselingnya. Tautan tersebut akan langsung tersambung pada aplikasi komunikasi langsung Zoom atau melalui Google Classroom. Salah satu kesulitan yang banyak dikeluh selama pembelajaran jarak jauh, seleksi ujian tulis berbasis komputer seperti tahun-tahun sebelumnya ternyata mendadak mengalami perubahan. Hal ini membuat tekanan pelajar semakin meningkat. Pada situasi inilah siswa kelas 11 banyak yang memanfaatkan pelayanan P3K yang disediakan oleh guru bimbing konseling SMA Tunas Jaka Sampurna. Pembelajaran jarak jauh adalah kesulitan belajar. Peralihan proses belajar dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh tidak mudah bagi siswa dan siswi. Pembelajaran jarak jauh menuntut kecakapan pelajar mandiri self-regulate learning. Bagi siswa yang kebiasaan belajarnya masih bergantung pada orang lain atau situasi di sekelilingnya, pembelajaran di rumah menjadi sangat menantang. Siswa-siswi SMA Tunas Jaka Sampurna memiliki motivasi berprestasi yang cukup tinggi. Mereka dapat menetapkan target maupun tujuan belajar. Namun dalam pelaksanaannya, proses belajar jarak jauh dirasakan sulit bagi siswa. Khususnya bagi mereka yang biasanya menggantungkan diri pada guru ataupun suasana belajar bersama. Pada siswa kelas 11, pandemi COVID-19 ini bersamaan dengan berakhirnya proses pembelajaran di sekolah. Namun pada saat yang sama, siswa harus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Siswa juga tidak lagi mendapatkan bimbingan langsung. Oleh karena itu, guru di sekolah, karenanya proses pelajaran benar-benar menjadi tanggung jawab masing-masing. Beberapa perubahan kebijakan terkait seleksi masuk perguruan tinggi negeri juga menimbulkan beban tersendiri pada siswa. Proses belajar yang telah mengarah kepada seleksi konseling mulai obrol Zoom bukanlah mudah jika belum terbiasa. Namun hal ini lebih mudah jika guru bimbingan konseling dan siswa sebelumnya sudah terbangun kepercayaan. Kecepatan ini timbul proses layanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan selama pelajaran di sekolah. Guru juga akan diuntungkan dalam mengenal dan mengetahui karakteristik siswanya. Dalam proses membangun kepercayaan dan pendekatan yang biasanya dilaksanakan di awal konseling tidak akan sulit dilakukan meskipun konseling dilaksanakan tatap muka. Pada permasalahan kesulitan belajar, guru bimbing konseling dapat menggunakan pendekatan untuk memberikan bantuan kepada siswa. Guru bimbingan dan dapat menggunakan langkah dari Google Classroom, Zoom, Google Meet, Discord, dan lain-lainnya. Melalui obrolan Zoom, guru dapat mengenali permasalahan siswa dan karakteristiknya. Dalam hal ini, kesulitan mengelola waktu belajar, walaupun tatap muka, tapi tetap membantu siswa mengidentifikasi apa yang diinginkan. Siswa menyatakan bahwa ingin memenuhi harapan orang tuanya untuk bisa diterima di salah satu perguruan tinggi dan mendukungnya untuk biasanya menjalani perkuliahan di PTN tersebut, baik potensi dari kecerdasan, kemampuan akademik, fasilitas belajar maupun sport. Langkah keduanya apa saja yang sudah dilakukan? Siswa menyampaikan proses belajar yang telah dilaksanakan selama pembelajaran
pelajaran jarak jauh di rumah, mengakui bahwa jam tidurnya mesti tidak lagi seperti kayak sekolah biasa, maupun dia bisa tidur pagi di hari. Namun dikatakan masih lebih banyak waktu ya untuk bersenang-senang seperti menonton film, berbincang-bincang di grup kelas, dan maupun di sosmed. Langkah ketiga, mengakui evaluasi yang dilakukan apakah sesuai dengan siswa yang diinginkan. Pada tahap ini, guru siswa mengalih strategi yang sudah tepat dilakukan melakukan langkah-langkah yang perlu diperbaiki. Dalam hal ini, siswa menganggap dirinya belum cukup disiplin target harinya. Guru memandang bahwa siswa menginginkan target harinya dibuat agar dia dapat memiliki kemampuan yang mempunyai menghadapi ujian. Setelah proses evaluasi, langkah berikutnya membuat perencanaan dapat mendukung siswa untuk mencapai diinginkan plan. Setelah dievaluasi, siswa mulai mengubah targetnya harinya. Guru juga meminta siswa untuk menyiapkan tim atau kelompok, dan yang membantu mengingatkan siswa satu sama lain merencanakan membantu teman-temannya. Kelompok kecil yang terdiri dari teman terdekat yang bisa diajak bekerja sama, belajar bersama-sama, dan saling mendukung. Sekian, terima kasih. Saya Sisi Natasha dari kelas 11 IPS ingin mempresentasikan tentang upaya pencegahan virus corona. Yang pertama, seringlah bercuci tangan. Yang kedua, memakai masker bila keluar rumah. Yang ketiga, makan 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat, hindari kontak fisik kepada seseorang. Yang kelima, membawa hand sanitizer kemanapun.